keuntungan pertama, dia akan mendapatkan as-sakinah. Turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ya. Jadi bisa dipastikan para peserta yang malam ini hatinya sedang galau, ikut kajian ini, saya yakin tiba-tiba menjadi tenang, menjadi as-sakinah. Ya. Sebelumnya mungkin di luar, hari sebelumnya ke masjid tinggal belum belikan baju buat istri dan anak-anak. Masuk sini ikut kajian tafsir, tenang. Ya, tenang. Nanti pas selesai acara ini, mungkin galau lagi. Ini Rasul yang bersabda ya. Jadi nazarat alaikus sakinah, ketenangan akan kita rasakan. Ya. Bacanya Qurannya saja sudah bikin tenang, apalagi mentadabburi, memahami dan mempelajari. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhur rahmah, akan diliputi, akan mendapatkan, ya, akan diberikan oleh Allah rahmat. Mereka akan dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi dipastikan nih kita ini, ya, sedang dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Selain makhluk-makhluk jin yang tidak kelihatan juga hadir pada malam ini mendengarkan kajian tafsir. Sebab di masjid ini banyak alumni rupiah, jin-jin alumni rupiah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, disebut-sebut oleh Allah, ya, di hadapan para malaikat. Ya. Allah memuji-muji kita. Jadi mulai malaikat lihat nih, ya, pawawan tuh sedang ikut kajian tafsir, sedang membaca Quran. Yang Pak Firdaus, ini siapa? Ustaz Baby, ya, Ustaz Mas Duki, semua kita disebut-sebut sama Allah karena kita sedang duduk berkumpul membaca Quran ataupun kita mengkaji, mentadabburi dan mempelajarinya, termasuk mengikuti kajian ini. Inilah salah satu keutamaan kita mempelajari Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap itikaf di mana-mana rata-rata kajian tafsir mesti ada. Ya, mesti ada dalam rangka mengamalkan hadis Rasul sampai 36 hadis, sehingga kita mendapatkan 4 keutamaan ketika kita membaca dan mempelajari, ya, mempelajari Al-Quran. Baik bapak-bapak semuanya, insya Allah sampai jam berapa? Sampai selesai saja ya, karena Al-Qadar ini cuma berapa ayat? Cuma 5 ayat. Satu ayatnya 5 menit, 25 menit selesai. Satu ayatnya 10 menit, ya, tinggal ayat. Oke, surat Al-Qadar disebut surat Makkiyah. Ya. Ciri Makkiyah itu kan diantaranya pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Ya, kemudian diturunkannya di Mekah. Ada juga yang memahami yang turun sebelum hijrah, itu namanya Makkiyah. Ya. Tetapi surat ini turun setelah Nabi hijrah dalam satu riwayat. Tapi tetap dikategorikan Makkiyah karena termasuk yang pendek-pendek. Jumlah ayatnya ada 5, ya, jumlah ayatnya ada 5, berada di urutan yang ke-97. Ada yang hafal urutan nomor surat Al-Quran dari 1 sampai 114? Ustaz Mas Duki, yang nomor 112 surat apa? Apa ya? Yang ke-96 apa pesan Mari?
ini Al-Qadar, 96-nya berarti Al-Alam. Ya, karena sudah buka mushaf ya. Ya. Oke. Nah, penempatan surat-surat Al-Quran ini langsung dari Allah, ya, dari Allah. Makanya antara surat itu biasanya bersinambung, serasi, nyambung. Surat Al-Alaq ke-96 itu berbicara tentang perintah membaca. Apa yang harus kita baca? Al-Quran diantaranya. Nah, surat ke-97 ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran. Jadi munasabahnya kenal. Nah, ini karena Allah memang yang mengurutkan nomor-nomor surat itu. Ya. Nah, jadi surat ke-97 pada ini berbicara tentang turunnya Al-Quran. Kita mulai ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Nah, di sini yang pertama Allah menggunakan dhamir inna, kami, nahnu, ya, mutakallim al-ghaib kalau bahasa santri, ya, bukan mutakallim wahdah, bukan inni anzal. Ini yang pertama kaitannya, ini dita'zim. Dita'zim ini mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana kita ingin menghormati teman kita, walaupun dia satu orang, kita bilang antum, bukan anta. Ustaz Mas Duki, antum istrinya berapa? Ya, antum gitu kan. Padahal Ustaz Mas Duki satu, yang dua itu siapa? Oh, istri. Oke, jadi untuk mengagungkan, padahal Ustaz Mas begitu satu orang, bukan banyak, tapi kan nyebutnya antum, ya gitu. Malah tuh dari mana tuh, kemana aja tuh, kok nggak kelihatan? Sudahlah, jangan bernostalgia. Yang lalu reuni jalan. Nah, Allah menggunakan kalimat dhamir nahnu, kami, sesungguhnya kami. Ini dita'zim, yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada rahasia yang lain, yaitu bahwa ketika proses turunnya Al-Quran ini, kami itu tidak hanya Allah, tapi ada yang lain. Siapa? Malaikat. Allah, Jibril, Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Seperti itu. Nah, tetapi kepada Allah kita tak boleh bilang antum. Kepada Allah tak boleh panggil antum. Allahumma antum Rabbi, la ilaha illa antum. Tak boleh. Tetap Allahumma anta Rabbi. Sebab anta itu, Allah itu cuma satu, kamu. Nanti kalau antum terkesan, nanti Allah itu lebih dari satu. Itu tidak terkait akidah, maka cukup anta, engkau ya Allah, bukan antum ya Allah. Ya. Jadi nanti jangan disamakan ya, antum ke teman kita dengan kayaknya Allah juga antum seperti itu. Ke Allah anta, la ilaha illa anta, bukan antum. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, ya, fi lailatul qadri, ya. Para mufassir, ya, menamai malam turunnya Al-Quran ini dengan malam Lailatul Qadar, ya, karena memang penuh dengan keagungan, keutamaan dan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar ini. Dan yang dimaksud turun Al-Quran, ya, ini adalah
inzalu minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya. Minal lauhil mahfudzi ila sama'id ad-dunya. Jadi Quran turun dari lauh mahfuz ke langit dunia. Nah, setelah itu tsumma nazala bihi ya Jibril ila ardi fi muddati 23 sanatan. Setelah itu baru berangsur-angsur selama 23 tahun turun sesuai kondisi. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud turun Al-Quran dalam ayat ini adalah Quran yang dari lauh mahfuz sekaligus 30 juz ke langit dunia. Nah, berarti pendapat yang mengatakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu kurang tepat, kurang kuat. Ya. Jadi turunnya Al-Quran ini ya di 10 hari terakhir ini. Ada yang mengatakan setelah tanggal 20, ada yang mengatakan setelah tanggal 22, ada yang menuju lagi, ada yang mengatakan tanggal 25, 27, 29, ada yang mengatakan tanggal 27. Nah, sehingga malam 27 biasanya jamaah i'tikaf di mana-mana lebih banyak karena ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sekali lagi di Indonesia memang peringatan nuzul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Padahal berdasarkan ayat ini bukan tanggal 17 ya, bukan tanggal 17. Tapi silakan saja yang menguatkan pendapat tanggal 17 yang diperingati di Indonesia seperti itu, tidak masalah ya. Tapi saya lebih setuju dengan para ulama yang berpendapat bahwa nuzul Quran itu bukan tanggal 17 tapi di akhir-akhir bulan Ramadan ini antara 20 sampai 29 30 Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah Lailatul Qadar itu ya, malam kemuliaan itu apakah terjadi sekali saja pada zaman Rasul turun Quran itu, ataukah terjadi juga terus ada Lailatul Qadar di Ramadan berikutnya? Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, maka ada dua. Yang pertama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali saja pada zaman Rasul ketika turun sekaligus Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia. Setelah itu tidak ada lagi. Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas para ulama. Kenapa? Karena Rasul justru dalam banyak hadis memotivasi kita, menganjurkan kita untuk berusaha sekuat tenaga meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu selalu hadir setiap tahun di bulan Ramadan. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Sesuatu yang diawali dengan pertanyaan wa ma adraka itu biasanya memiliki keutamaan yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Di Quran itu ada 13 kali kalimat wa ma adraka. Ada 13 kali itu, 10 kali tentang kiamat. Tentang kiamat, al-haqqah wa ma adraka ma al-haqqah, al-qari'ah ma al-qari'ah wa ma adraka ma al-qari'ah wa ma adraka ma yaumul fasl. Tentang kiamat. Ya, dari 10 itu, dari 13 itu 10 tentang kiamat. Ini artinya bahwa kiamat itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memang dahsyat. Nah, dari 10 itu ada tiga ayat ya, yang diawali dengan pertanyaan wa ma adraka, tetapi tidak terkait dengan kiamat. Yang pertama surat At-Tariq. At-Tariq di mana ayatnya? Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Kemudian di surat Al-Balad
Wa ma adraka mal aqabah. Yang ketiga di surat Al-Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadri. Jadi dari 13 tiga yang tidak terkait dengan kiamat. Ini artinya bahwa At-Tariq, Al-Aqabah, Lailatul Qadar ini punya keutamaan luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Nah, apa keutamaannya? Ya, apa keutamaannya? Ketika kalimatnya diawali dengan wa ma adraka, ya, ini para ulama ada yang membedakan antara wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Ya. Ada yang tahu ayat yang diawali dengan wa ma yudrika? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ini tiga. Nah, tiga ini jawabannya Allah tidak sampaikan. Ya. Kiamat dekat itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Tidak ada jawabannya. Ya. Termasuk abasa tadi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi dia ingin yazakka, mensucikan dirinya ya Muhammad SAW. Kenapa engkau abasa wa tawalla? Nggak tahu isi hati orang itu. Jadi nggak ada jawaban. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau wa ma adraka, memang pertanyaan ini hebat, mengagumkan. Tapi akhirnya juga Allah memberikan jawaban di Quran itu. Nah, makanya ketika wa ma adraka mal aqabah, apa jawabannya? Fakku raqabah au yut'amun fi yaumin masghubah dan seterusnya. Ketika ya wa ma adraka ma qari'ah, apa jawabannya? An-najmu as-saqib. Ya, seperti itu. Wa ma adraka ma lailatul qadri, jawabannya apa? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Gitu. Nah, tapi ketika tentang kiamat misalnya waktunya itu enggak dijawab. Paling Allah menyampaikan ciri-cirinya saja. Wa ma adraka ma qari'ah, yauma yakunun nas kal-farashil mabthus wa takunu jibalu kal-ihnil manfush, begitu saja. Nah, jadi perbedaan antara wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Nah, dari sini Allah memberikan jawaban. Ya. Allah memberikan jawaban bahwa malam diturunkannya Al-Quran ini namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Ya. Nah, Al-Qadar ini ada tiga makna. Ya. Al-Qadar ini ada tiga makna. Yang pertama, Al-Qadar itu artinya penetapan dan pengaturan. Ini dikuatkan dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudirin, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amra min indina. Ini artinya penetapan, pengaturan. Bahwa turunnya Al-Quran ini sebagai penetapan dari Allah untuk mengatur masa depan umat. Ya. Jadi masa depan itu ditetapkan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran sebagai way of life atau Ustaz mungkin. Sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi penetapan masa depan umat ada di situ. Ya. Makanya disebut Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya adalah mulia. Ya. Artinya kemuliaan. Ya, artinya kemuliaan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka sama sekali tidak menghormati, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan kemuliaan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan karena turun pedoman hidup, turun Al-Quran yang menetapkan masa depan umat manusia. Dan yang ketiga, Al-Qadar itu artinya sempit. Artinya sempit. Kenapa disebut sempit Lailatul Qadar itu?
Karena pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Banyak malaikat yang turun. Karena zalul malaikatu. Jadi karena turun, banyak yang turun, maka dunia terasa sempit. Ya. Sebagaimana dalam surat lain, misalnya Allah berfirman, Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan melapangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Jadi Al-Qadar itu bisa berarti sempit. Nah, ketiga makna ini tepat diistilahkan di dalam Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah malam penetapan keputusan Allah tentang masa depan umat. Malaikat turun yang membuat dunia seolah sempit karena malaikat semuanya turun dan membawa kedamaian, membawa kemuliaan, sehingga disebut malam Lailatul Qadar. Ya, jadi sesuatu yang luas ketika banyak yang isi itu menjadi sempit. Tadi siang masjid ini luas, setelah zuhur luas, cuma ada 1, 2, 3. Ya. Tapi sekarang ya, agak kelihatan sempit. Ya. Nanti mungkin jam 10 tambah sempit lagi, tambah banyak lagi yang datang. Nah, apalagi malam besok dan seterusnya. Nah, begitupun jamaah taraweh di musola dan masjid-masjid sekarang. Ya. Di 10 terakhir masjid yang tadinya sempit sekarang menjadi luas. Awalnya jamaahnya sampai luar-luar ya. Sekarang kemajuan. Termasuk Masjid Husnul ya. Karena santrinya sudah pulang. Ya. Ini musola sebelah Al-Ikhlas masih sampai keluar ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, apa sih keutamaannya sampai Allah menanyakannya dengan wa ma adraka. Jadi kalau wa ma adraka itu mulia sekali sesuatu yang ditanyakan ini. Ya. Ternyata keutamaannya ada 3. Keutamaannya ada 3. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Lailatul Qadri ya fi syarafi wal fadli khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi al-amalu shalih fi lailatul qadri khairun min al-amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Gitu. Jadi beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal soleh di 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Gitu. Jadi misalnya nih, di antara kita nanti jam 1 malam ada yang buka dompetnya, ambil uang 50.000, masukkan ke kotak infak di luar itu. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Maka jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu sama dengan dia telah berinfak 50.000 selama 1000 tahun. 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun. Nah, inilah yang menjadi keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad SAW kan umurnya terbatas. Maksudnya nggak sampai ratusan tahun. Ya. Akmal ummati kata beliau baina sintin wasab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Di sini yang paling tua siapa? Ya. Ketika ada orang usianya lebih dari 70 tahun, itu dapat bonus tambahan dari Allah, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Rata-rata nggak sampai 100 tahun lah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Salman berapa sekarang? Belum 100 kan? Baru 90 paling kan? Dan 100 Raja-Raja Saudi itu. Jadi sedikit sekali ya usianya, pendek usianya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ratusan tahun ya. Nabi Nuh saja berdakwahnya berapa tahun? 1000 tahun. Illa khamsina ama. Berarti 950
tahun berdakwahnya itu 950 tahun cuma dapat berapa orang? Satu perahu, bukan perahu Titanic, bukan. Itu kapal perahu cuma berapa orang? Usianya banyak-banyak. Nah, maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu ketika mendengar dapat kabar bahwa ada seorang lelaki, ya, dia membawa senjata kemudian jihad di jalan Allah, ya, wajah fi sabilillah al-fashahrin, selama 1000 bulan itu hidupnya hanya jihad dan jihad, perang melawan musuh Allah, ya. Maka Rasulullah dan para kaum muslimin kagum, hebat sekali ya, usianya 1000 tahun penuh dengan jihad terus. Maka Rasulullah berharap, tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ummatihi. Rasul ingin umatnya juga seperti itu, usianya panjang, penuh dengan amal soleh. Tetapi Rasul kemudian sampaikan kepada Allah, faqala ya Rabbu ja'alta ummati aqsaral umam a'maron. Engkau ya Allah telah menjadikan umatku umat yang paling pendek usianya. Ya, kemudian wa aqallaha a'malan, dan amal solehnya paling sedikit, karena paling tadi 60-70 tahun dan maksimal 100 seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'aqahu lailatul qadri, memberikan malam Lailatul Qadar yang itu khairun min alfi syahri. Jadi Allah Maha sayang pada kita, Allah Maha pengasih dan penyayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya memang gak panjang, tetapi banyak pahala yang berlipat ganda. Contohnya ini, ya. Usia kita misalnya ya sebelum 100, 60, 70 gitu misalnya, sekali saja dapat Lailatul Qadar, ya. Sekali saja seumur hidup itu sudah ditambah 83 tahun. Ya. Misalnya orang itu meninggal di usia 70, ya. Dapat Lailatul Qadarnya sekali seumur hidupnya. 70 kali 83 tahun. Berapa? 153 tahun. Jadi gak usah nunggu 153 tahun, cukup 70 tahun sama dengan 153 tahun. Betapa mulianya, betapa sayangnya, murahnya kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Orang-orang dulu ingin puasa setahun itu harus dari, kalau pakai Masehi, dari Januari sampai Desember tiap hari puasa, baru dihitung puasa satu tahun. Umat Muhammad gak begitu, malah gak boleh puasa setahun. Tapi ternyata cukup 6 hari Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Ramadan selesai, Idul Fitri buka tanggal 2 atau berikutnya, sampai Syawal kita mulai sampai 6 hari puasa itu, berturut-turut maupun tidak, di awal maupun di tengah maupun di akhir, yang penting 6 hari itu sama dengan setelah puasa satu tahun. Pelipat gandanya banyak sekali. Umat-umat sebelum Muhammad SAW baca kitab suci, satu huruf ya satu pahalanya. Tapi kita baca Quran satu huruf 10. Apalagi di Ramadan bisa dikali 70. Nah, jadi pahala yang paling mudah mendulang pahala di Ramadan itu adalah tilawatul Quran sebetulnya. Makanya kita ini minimal 3 kali dah khatam Qurannya gitu. Bisa 3 kali? Saya pasti udah mau ketiga ya. Mau ketiga khatam Qurannya. Dari istrinya bukan. Yang paling tidak sekali deh. Maksudnya yang biasa sebulan sekali, kalau di Ramadan mah ya 2 kali hantam, syukur-syukur lebih. Mumpung pelipat gandanya dimaksimalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Sehari 10 juz bisa? Bisa. Sehari 10 juz bisa, coba aja ya. Ya 2 jam bisa 4 juz ya. Yang lancar-lancar itu seperti itu. Oke. Nah, ini jadi
pahalanya banyak, amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Misalnya contoh lain, sholat di Masjidil Haram. Ya. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di Husnul, sholat di Kuningan di Indonesia. Ya. Bayangkan 100.000 itu berapa tahun? Kita 5 waktu sholat di Masjidil Haram 1 hari. Itu sama dengan kalau sholat fardu, 5 kali sholat fardu itu selama 100.000 hari. Itu berapa tahun? Guru matematika siapa? Pak Pin. Ya, orang KPU. 100.000 hari berapa tahun? Ya. Ada sih? 100.000 hari berapa tahun? Bagi 365. 53 tahun. 53 tahun. Sementara orang umroh di Mekah berapa hari? Di Mekah 4, ya, 4 hari. 4 kali 53 tahun. Nah, sudah 200 tahun. Ya. Jadi usianya nggak 100 tapi beramal solehnya sama dengan yang ratusan tahun. Ya, semoga yang belum ke sana segera bisa ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah juga semoga bisa ke sana lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Besok ya. Bulan besok. Jadi yang gratis. Ya. Mumpung malam utama ya, banyak berdoa ya. Oke, itu keutamaan yang pertama ya. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian keutamaan yang kedua, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Berarti masih ingat belajar nahwul wabil? Tanazzalu fi'il madhi mudhari. Fi'il mudhari aslinya tatanazzal. Tatanazzal, taknya dari dibuang jadi tanazzal. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari itu maknanya lil hal wal mustaqbal. Untuk sekarang dan yang akan datang. Inilah yang menjadi dalil Lailatul Qadar itu hadir terus di setiap bulan Ramadan, berkesinambungan. Ya, tanazzal karena malaikat selalu turun. Ternyata waruhu fiha, Jibril pun ikut turun. Kenapa Jibril dapat gelar roh? Disebut roh di awal juz 3. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, kenapa Jibril dapat gelar Roh Kudus? Kalau di agama Kristen Roh Kudus itu apa? Jadi Tuhan ya. Karena Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, dan wahyu itu ibarat roh, ya, ibarat roh dalam jasad. Nah, maka wahyu itu adalah roh bagi Islam. Ya. Jadi kalau agama ini tidak ada wahyu, tidak ada roh, ya bukan agama. Ya. Pun begitu jasad, kalau nggak ada roh, nggak berfungsi apa-apa. Tinggal dikubur saja. Nah, makanya disebut dapat gelar Roh Al-Qudus, ya. Waruhu fiha, Jibril pun ikut turun, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, ya. Jadi tanazzalu al-malaikatu wa Jibrilu ilal ardi fi tilkal lailati bi amri rabbihim min ajli kulli amrin qaddarahu Allah wa qadahu li tilka sanah ila sanah al-qabilah. Nah, ini jadi malaikat banyak yang turun termasuk Jibril itu atas izin Allah untuk mengatur semua urusan.
mendapat malam Lailatul Qadar ini, maka insya Allah akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih baik. Nah makanya Rasulullah sangat menganjurkan sekali dalam hadis Aisyah Bukhari meriwayatkan, Rasul bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir fi Ramadan." Ya. Berusahalah, semangatlah terus berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Berarti dari tanggal 21 sampai 29. Dalam hadis lainnya, kalau nggak bisa, maka berusaha di 7 hari terakhir. Bukan 10 hari terakhir, tapi 7 hari terakhir. Seperti itu. Nah ini para ulama berbeda pendapat tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Ya, pokoknya ada yang mengatakan 10 hari terakhir. Tanggal berapanya nggak tahu. Ada yang memperkirakan malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Kita bersyukur tahun ini pemerintah Muhammadiyah NU sepakat. Awal Ramadannya sepakat, sehingga menentukan malam ganjilnya juga sama. Kalau tahun-tahun lalu pernah berbeda, ini ganjil kita berapa? Ganjil kita berapa? Kalau memang kalau ganjil saya mau iktikaf, kalau bilang enggak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang mengerucutkan lagi tadi antara tanggal 29, 27, 25. Kemudian difokuskan lagi pada malam 27. Itu kesimpulan dari beberapa riwayat. Nah, kenapa pertanyaannya Rasul menyampaikannya itu bahwa kita disuruh meraih Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ini artinya bahwa selama 20 hari kita berpuasa dan beramal selama Ramadan, itu sudah dikatakan cukup jiwa kita siap menerima tamu yang agung ini, menerima kekasih yang kita dambakan ini, Lailatul Qadar. Kekasihnya namanya Lailatul Qadar, bukan Laila Badriyah, bukan. Jadi 20 hari itu kita dianggap sudah siap, karena 20 hari minimal 1 kali sudah hatam Quran, ya. 20 hari sudah mampu menahan lapar, haus, dan menahan segalanya. 20 hari sudah banyak kebaikannya. Hati ini siap menerima tamu mulia ini, maka carilah yang kehadiran dari Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini keutamaan yang kedua, kenapa disebut malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan keutamaan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga dalam ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Ketika malam Lailatul Qadar, ya, keutamaannya adalah malam itu datang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian. Ya, penuh dengan kedamaian sampai terbitnya fajar. Jadi sampai subuh. Ya, sampai subuh. Nah, itu dimulainya salamun min awwali yaumiha. Min awwali yaumiha ila tulu'il fajri. Berarti dari maghrib sampai subuh. Bisa jadi tadi selamat itu turun di Lailatul Qadar atau sekarang atau nanti. Jadi kata ulama min awali yaumiha, kan menghitung hari Hijriah maghrib kan, dari maghrib sampai subuh. Nah, orang mungkin memahaminya nanti dini hari gitu kan, misalnya jam 1 misalnya. Ternyata tidak, bisa dari maghrib, bisa dari maghrib. Nah ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya akan merasakan malam itu penuh ketenangan, keselamatan, kedamaian. Ya. Nah makanya banyak ada beberapa riwayat yang itu juga kesahihannya dipertanyakan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Misalnya dalam sebuah hadis Tirmidzi,
amaratuha, cirinya itu adalah antad masyamsu fi sabihati yaumiha, ya. Pagi-paginya itu matahari terbit baydo, putih, la syu'alah, tapi tidak bersinar. Ya, jadi apa? Panas seger gitu ya, miris seger, adem gitu ya. Nah, itu ada ciri. Kemudian kalau misalnya aliran air sampai mengatakan tiba-tiba membeku gitu. Ya. Kemudian pepohonan menunduk, ya. Cuaca pagi hari itu mendung, itu berbagai macam ciri, ya. Tetapi riwayat itu sekali lagi masih dipertanyakan tentang kesahihannya. Bahkan sebetulnya ada lebih lagi yang Azan muatkan tidak ada ciri-ciri fisik seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu hanya dirasakan oleh siapa? Oleh kita yang mendapatkannya. Jadi bisa jadi kalau saya memahami, bisa jadi Lailatul Qadar itu datangnya beda-beda setiap kita itu. Kepasan wali mungkin malam kemarin sudah gitu kan. Boleh pulang ya? Boleh pulang. Boleh pulang. Jadi akhirnya bisa disimpulkan setiap orang juga Lailatul Qadar hadir, cuma ke siapa gitu kan. Nah, kita kan memahami selama ini hanya satu malam, semua yang hadir dapat gitu kan, semua yang berjaga itu dapat misalnya. Nah, ini dari berbagai riwayat ini bisa jadi yang setiap malam juga bisa yang kepada siapapun. Nah, makanya yang bisa merasakan itu adalah kita masing-masing. Tapi gak usah libur. Apa libur itu? Gak usah cerita-cerita. Wah, tadi malam punya saya malam dapat dari Qadar. Emang kenapa bahasa? Bangun tidur itu tenang, adem, sama ya, langsung wudu, ya tahajud juga walaupun 3 juz kuat, enak gitu. Nah itu gak usah cerita-cerita. Cukup kita yang merasakannya. Apalagi di posting kan. Alhamdulillah, sebetulnya dari malam saya dapat Lailatul Qadar. Sepertinya, untung masih ada sepertinya. Nah ini jadi ciri-ciri fisik itu riwayat-riwayatnya masih dipertanyakan tentang kesahihannya. Yang jelas memang Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 terakhir ini dan setiap kita bisa merasakannya. Tetapi juga tidak perlu hibur tadi, tidak perlu apalagi pamer posting dan sebagainya. Ya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa yang sedang dilakukan? Yang pertama, kata Rasul, berbanyak doa sabu jagat. Hafal doa sabu jagat? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan diganti hasanahnya ya. Jangan diganti. Yang kedua, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha afu, pengampun, pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini lebih dalam maknanya daripada Allahumma gfirli. Ya. Jadi al-maghfirah dan al-afu itu lebih dalam maknanya al-afu. Kalau al-maghfirah Allah ampuni tapi bekasnya masih ada. Jadi Allah ampuni tapi masih ada dan hapus, poin itu masih ada gitu. Tapi kalau ada al-afu itu nggak ada, hilang gitu. Ya, hilang. Kayak di pembinaan santri dapat poin misalnya. Dia bayar kafarat dimaafkan. Ya. Itu daftarnya masih ada kan gitu. Kalau dia pernah dulu dapat poin cuma ada kafarat, jadi tetap bisa naik kelas. Itu maghfirah. Tapi kalau al-afu udah sama sekali. Dicari arsipnya nggak ada. Nggak ada dia pernah melanggar, nggak ada poinnya, nggak ada. Karena sudah al-afu. Nah makanya duduk di antara dua sujud, dua-duanya kita baca.
kita ingin ketika Allah mengampuni, memaafkan, ketika Allah menghapus, sehingga tidak ada nostalgia dari kemaksiatan kita. Nah, maka perbanyaklah di akhir Ramadan ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, saat sujud aja baca sebanyak selain Rabbana atina ya, sehingga insyaallah hati kita tambah bersih dan Lailatul Qadar lebih mudah kita raih. Baik, demikian Bapak-bapak semuanya, sudah 1 jam lebih kajian tafsir Lailatul Qadar ini ya, 5 ayat ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan kita semakin semangat untuk mendapatkan malam yang penuh keutamaan ini, yaitu malam yang amal soleh, kebaikan kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, maka Bismillah, tidurnya lebih sedikit lagi ya, biar malam hari itu, dini hari itu lebih banyak lagi. Kenapa rata-rata di waktu sahur, di waktu dini hari itu? Karena memang kalau pada maghrib sampai jam 12 mungkin ngantri tuh, banyak berdoa orang-orang semuanya masih seger. Tapi kalau sudah jam 12 ke sana, semakin sedikit yang terjaga. Ya, maka lebih cepat lagi doa kita disambut oleh malaikat. Jadi logikanya gitu. Jadi kalau kita mau nelpon di siang hari ke PIP, itu warisannya sering komplain. Kok gak nyambung-nyambung Ustaz? Bapak teleponnya jam berapa? Ya siang, jam kerja. Ya iya, antri banget. Coba Bapak malam-malam telepon, pasti nyambung. Tapi gak ada yang angkat. Tapi kalau berdoa malam-malam semakin lebih baik, lebih cepat nyambungnya, karena malaikat turun, Allah pun turun. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bismillah, kita sama-sama meraih malam Lailatul Qadar ini semaksimal mungkin. Semoga Allah berikan kamu kemudahan. Tidak ada tanya jawab kan? Dan demikian Bapak-bapak semuanya, sebelum tidur mungkin nanti silakan beraktivitas, tilawah, bacaan dan sebagainya. Atau mau langsung tidur juga silakan, nanti bangun jam 12. Silakan, masing-masing punya strategi, ya, strategi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Demikian, jika benar itu dari Allah, jika ada yang salah itu keperluan dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum